Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, udah ketua atau pimpinan majelis ta'lim Raudhatul Jannah, ya, penuh kenangan. Dikatakan kenangan, ya enggak kenangan karena masih berlanjut sampai sekarang. Masih adanya Bu Joko dulu, Allah yarham. Alhamdulillah sekarang istiqomah justru malah tambah banyak, dan pusatnya di masjid namanya Raudhatul Jannah. Dilihat dari namanya saja sudah membuat hati gemetar. Raudhah al-Jannah, taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian melintas di taman surga, mampirlah. Jadi kalau kalian melintas di taman surga, maka mampirlah. Apa taman surga? Taman surga ya majelis ilmu. Taman surga adalah majelis ilmu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita melihat, ya, dan itu perintah Rasulullah Muhammad. Nah, kita sebagai umat beliau yang kita diperintah oleh Nabi untuk mampir majelis ilmu, maka tidak ada kata lain yang mesti kita jawab kecuali sami'na wa ata'na. Kita tunduk, patuh, taslim, mengikut apa yang Nabi sampaikan. Sehingga seorang muslim wajib untuk mencari ilmu. Dan ketundukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi satu bukti bahwa kita telah mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan cara yang benar. Ibu-ibu sekalian, tema kita pada malam ini agar kita senantiasa mencintai dan dicintai. Tentang cinta, Bu. Ya, tentang cinta. Terkadang orang ketika bahas cinta itu mesti baper. Memang harus baper. Seorang mukmin itu kalau mendengar istilah cinta harus baper. Apalagi cintanya adalah cinta kepada zat yang maha berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cinta tidak sama Allah. Cinta, alhamdulillah. Ibu kok ragu-ragu? Jangan cinta enggak sama Allah. Cinta. Cinta tidak sama Rasulullah. Cinta. Nah, sekarang tinggal apa buktinya jenengan cinta sama Rasul?
Dalam mengikuti, apalagi dalam Bu bersolawat, apalagi halo ibu-ibu, mencontoh, apalagi melaksanakan sunnah-sunnahnya. Naam, napa melih? Mempelajari, ya otomatis Quran sama sunnah otomatis. Baik Bu, yang jenengan sampaikan benar semua, termasuk kita berkorban untuk orang yang kita cintai. Kalau ada seorang suami bilang cinta kepada istrinya, "Dek, aku cinta kamu." Ayo, jenengan percaya atau enggak? Gombal atau enggak ini? Gombal enggak gombal, dilihat dulu. Kalau memang ada seorang suami pulang bawa martabak kesukaan istri, bawa terang bulan misalkan, yang memang itu istri sangat senang dengan makanan itu, maka itu bukti cintanya benar. Paham? Kalau suami melihat istrinya sakit, kemudian dia kayak orang yang panik gitu ya, gopo gitu ya, karena memang harus siaga, siap antar dan jaga. Itu juga bukti kalau suami itu cinta. Insya Allah cintanya suami akan disambut dengan cinta istri. Kenapa? Karena cintanya suami cinta yang jelas. Cinta suami adalah cinta yang membuktikan dia memang benar-benar cinta kepada istrinya, bukan cinta bohong. Ada nggak cinta bohong? Kayak si Zaid Bu, Zaid itu kasihan. Zaid itu kasihan mencintai Laila sementara Laila tidak mencintainya. Kenapa? Karena cintanya bodong, cintanya bohong. Cintanya hanya aku saja. Aku mencintaimu. Gombal. Mana buktinya? Nggak ada bukti. Pelitnya setengah mati, nggak pernah siaga sama istrinya. Istrinya sakit, wah diabaikan dan lain sebagainya. Uang belanja nggak pernah keluar. Giliran sama orang lain baiknya luar biasa. Kebalik dunia. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Loh, kok kenceng Bu? Ya. Ini merupakan cinta si suami, tapi cintanya salah. Ya, cintanya salah. Sehingga cintanya tidak berbuah cinta istri kepada si suami. Makanya ibu-ibu, kasihan tadi seorang Zaid yang dia mencintai Laila, tapi Laila tidak mencintainya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena boleh jadi Zaid di dalam mengungkapkan cinta ini keliru, tidak seperti yang diinginkan oleh siapa? Oleh Laila. Ada nggak Laila di sini Bu? Ngapunten kalau ada kesamaan nama. Jadi gitu. Ibu-ibu, demikian pula Bu, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu bukti. Perlu apa Bu? Bukti. Ya. Jangan sampai kita sudah banting-bantingan cinta kepada Rasul, sementara Rasul nggak mencintai kita. Aduh, kasihan dia. Kenapa? Boleh jadi ungkapan cintanya salah. Tidak seperti yang diinginkan sama Rasul. Padahal dia sudah habis-habisan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Ghasyiyah itu Bu, ketika seseorang ya dikatakan apa namanya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Bu, ini seseorang
yang digambarkan oleh Allah nanti pada hari kiamat wajahnya tertunduk. Wujuhun yauma idin khashi'ah amilatun nasibah. Karena saat di dunia dia benar-benar sudah berupaya yang maksimal, nasibah, sudah banting-bantingan bu, capek-capek beramal. Tetapi ternyata gimana? Tasla naran hamiyah, dia dilemparkan ke dalam neraka yang panas. Bu, sudah capek-capek beramal, capek-capek beribadah, tapi ternyata tidak kunjung ada pahala. Bukan surga yang dia dapatkan, tapi apa? Tasla naran hamiyah. Lah kok ternyata sebaliknya, dia dilemparkan ke mana? Ke neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Dan itu sangat panjang disampaikan betapa sengsaranya ketika dia dilemparkan ke dalam neraka itu. Ibu sekalian, kenapa? Karena boleh jadi amaliyahnya tidak sesuai dengan yang contohkan oleh Rasul. Amaliyahnya mungkin dia sudah beramal tapi dia nggak ikhlas, sehingga dia nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek saja. Tapi kemudian dia nggak dapat pahala, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Seperti itu. Kadang orang juga mati-matian cinta sama Rasul, sementara dia nggak mendapatkan cinta Rasul, tetapi apa? Tetapi sebaliknya, Rasul nggak suka sama dia. Buktinya apa? Buktinya di dalam satu hadis terangkan bahwa nanti umat Nabi ini akan masuk, ya, akan diberikan kesempatan untuk minum haud, air di haud, itu telaga Nabi. Jadi setiap Nabi bu itu punya telaga di akhirat nanti pada hari kiamat. Dan telaganya Nabi itu telaga yang sangat luas, lebar, dan beda dengan telaga-telaga Nabi yang lain. Ya, dan Nabi kemudian mempersilahkan semuanya untuk minum air telaga. Dan siapa yang minum air telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi dikatakan, ya, ada seseorang yang terusir, terhalau, tidak boleh minum air telaga itu. Ya, setelah ditanya, ya Allah, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Apa kata Allah? Ya, mereka adalah orang yang mengganti ajaranmu. Artinya apa? Mereka telah berbuat sesuatu yang tidak pernah engkau contohkan. Nah ini bu, ternyata orang-orang yang ibadahnya ngawur, ibadahnya tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, menjadikan sebab dia nanti terhalang minum air telaga. Dan yang menghalangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya Nabi, umatnya semuanya masuk dan ikut minum air telaga, tetapi kemudian Allah menghalangi dia. Memang ada beberapa penafsiran para ulama, dia adalah orang munafik. Yang kedua ada yang mengatakan itu adalah orang murtad. Yang ketiga dia adalah orang yang dia tidak menjalankan cara beragama sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah ini saya katakan tadi itu, kadang-kadang kita sudah habis-habisan mencintai Rasul, tapi ternyata kita tidak dicintai oleh Rasul gara-gara ungkapan cinta yang salah. Ibu-ibu sekalian, mencintai Rasul itu hukumnya wajib, ibu-ibu. Hukumnya apa tadi? Hukumnya wajib. Jadi mahabbatun Nabi, cinta Rasul, cinta kepada Rasul itu hukumnya wajib. Ya. Dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik.
Kata Nabi, tidak, demi zat yang jiwaku di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada dia, fa innahul ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar bin Khattab, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mengatakan kecintaannya kepada Rasul, tetapi ketika dia ngomong demikian, dia mengatakan, ya, aku lebih mencintai diriku, gitu kan? Apa kata Nabi? Tidak, bukan itu. Artinya kalau cinta kepadaku harus mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan semuanya. Maka di dalam hadis yang sahih, ya, min walidihi wan nasi ajmain. Jadi cinta sama Rasul itu harus mengalahkan cintanya kepada, ya, mengalahkan cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan seluruh manusia yang pernah ia cintai. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kemudian Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa kata Nabi? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya ia lebih cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. Seseorang yang mencintai seorang hamba hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mencintai seseorang itu karena Allah. Wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri. Ya. Dikatakan ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa fin nari. Ya, yaitu dan orang yang benci kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dirinya, ya, sebagaimana dia benci ketika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi benci kepada kekufuran, ya, suka kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang lain karena Allah, ya, membenci orang lain karena Allah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi dari cintanya yang lain. Maka kalau orang itu mendapatkan 3 hal ini, maka dia akan apa? Dikatakan dia akan merasakan manisnya apa tadi? Manisnya iman. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian, ya, orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ibu-ibu. Apa pahala besar itu? Ada satu riwayat, ibu. Riwayat ini dari Anas bin Malik. Dia bercerita, ada seorang penduduk Badui yang menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian faqala ya Rasulullah, mata sa'a qa'imah, kapankah kiamat terjadi? Ini ketika Nabi apa? Menyampaikan sesuatu. Nabi berceramah, memberikan nasihat, tiba-tiba ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi tidak menggubrisnya. Dalam satu riwayat dijelaskan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi ngomong kok diganggu, nggak boleh. Itu satu adab. Kalau Ustadz ngomong, ada guru ngomong, didengerin dulu. Baru nanti ketika Ustadz memberikan izin, siapa yang nanya, baru ditanya. Kalau tidak, nggak boleh nyelah. Nabi ini membiarkan si Arab Badui ini. Ya Rasul, mata sa'atu qa'imah, kapan kiamat terjadi? Nah, setelah Nabi merampungkan pembicaraannya, kemudian Nabi bertanya, manis sa'il? Siapa dia yang nanya? Dia, ya Rasul, saya ya Rasul. Baik, apa yang Anda tanyakan? Apa yang Anda tanyakan? Ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Apa kata Nabi? Wailak wa ma'atadta laha. Celaka engkau, apa yang Anda persiapkan? Kok tanya kiamat dulu? Apa yang kamu persiapkan? Qala,
ma a'dattu laha illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasul, tidak ada yang aku persiapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kau cintai. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kalau jenengan salah mencintai orang bahaya. Kalau cinta kepada artis Korea yang enggak, kalau BAB enggak pernah cawi itu ya, jenengan idolakan, hati-hati. Jangan-jangan besok bisa kumpul bersama mereka. Naudzubillah. Jangan keliru mencintai orang. Ya, orang ini katakan aku tidak mempunyai persiapan apa-apa kalau kiamat terjadi, kecuali aku ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apa kata Nabi? Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, wa nahnu kadzalik. Apa kata mereka? Faqulna wa nahnu kadzalik. Ya, kami mengatakan, demikian juga kami ya Rasul. Qala na'am. Fafarihna yauma idin farahan syadidan. Maka kami pun pada hari itu sangat bahagia. Ya, para sahabat ngomong ya, mencintai Nabi, maka mereka pun juga akan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan pahala yang besar, dan itu ya akan kita dapatkan mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pahala itu adalah masuk jannah. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara mencintai yang benar? Ya, cara mencintai yang benar itu seperti apa, Ustadz? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya yang pertama, satu, caranya cinta di hati. Jadi harus mencintai dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya orang yang nggak kenal itu nggak akan sayang. Kalau orang cinta pada seseorang pasti akan mencari referensi siapa dia. Jadi kalau seseorang mencintai Rasul, tentunya dia akan bersemangat untuk mengenal Nabi, mengenal akhlak-akhlak Nabi, mengenal perangai Nabi, mengenal sirah-sirah Nabi. Bagaimana sejarah Nabi bersama istrinya, bersama para anaknya, bersama para sahabatnya. Bagaimana rumah tangga Nabi, bagaimana madrasah Nabi, bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya, mendidik sahabat. Bagaimana Nabi ketika menyikapi musuh dan lain sebagainya. Dia akan mencari tahu itu. Ya, dia akan mencari tahu itu. Karena ini adalah jaminan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi apa? Sekalian alam. Ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu sempurna dan patut dicontoh oleh seluruh umat manusia yang ada di alam ini. Nggih, Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu sekalian, makanya kita harus semangat di dalam belajar sirah Nabi. Sekarang banyak kok buku-buku sirah yang diterjemahkan. Ya, banyak sekali. Ya, ada buku yang tipis itu yang enak dibaca mungkin untuk tahap pemula, beginner ya. Itu namanya sirah Nabi, tapi kitabnya namanya Nurul Yakin. Nah, itu ada. Itu ada 3 jilid, nanti jenengan bisa browsing, carilah di marketplace, murah itu ya. Itu secara singkat seperti itu. Nanti kalau sudah selesai Nurul Yakin, insya Allah dibaca 2 hari selesai buku itu. Kalau jenengan niat baca, masih senang baca Bu ya? Masih hobi baca? Baca WA? Oh bukan. Itu kalau jenengan cinta Rasul, pelajari sirah Nabi. Ya. Jadi bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana? Itu ada buku namanya Nurul Yakin. Bukunya tipis. Silakan dipelajari. Nanti kalau sudah selesai baru beralih ke buku yang lebih tebal lagi. Ya. Itu ada namanya Rahiqul Mahtum. Syekh Mubarak Furi. Agak tebal sedikit segini. Ini kalau insya Allah 2 bulan selesai dibaca ini.
sambil goreng tempe itu selesai insya Allah. Atau kalau jenengan malas membaca, anaknya suruh baca, kita yang dengerin. Kan gitu, dulu para ulama seperti itu. Para ulama itu gak kehabisan cara. Bahkan ke WC pun, ke toilet itu, buang hajat, gak bisa berhenti dari buku. Caranya gimana? Anaknya disuruh membaca dengan suara keras di luar toilet. Dia di dalam toilet mendengarkan itu. Karena waktunya gak boleh sia-sia. Sampai seperti itunya. Ya, itu semangat belajar. Nah, kita yang mencintai Nabi tentunya apa? Harus punya semangat untuk mempelajari sirah-sirah Nabi. Ya. Paham Bu ya? Kemudian cinta di hati ini juga bisa kita lakukan dengan mengenali jasa Nabi, Bu. Jasa Nabi. Karena Nabi sangat berjasa, Bu. Kalau ya Nabi tidak ada Nabi tidak ada atau ya bukan dengan wasilah Nabi Muhammad SAW ya mendakwakan Islam habis-habisan kepada kita, mendakwakan tauhid yang benar kepada kita, kita tidak akan seperti ini. Tidak akan ada Rasul Jannah, tidak ada jenengan semua. Apa kata Allah? Wa in kanu min qabli lafi dolalun mubin. Kamu dulu adalah orang-orang yang tersesat. Maka Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad untuk mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, ya, membacakan Al-Quran, mengajarkan sunnah kepada kita semua. Akhirnya kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah Islam. Kita merasakan manisnya iman, ya, manisnya Islam. Makanya itu jasa Nabi. Makanya yang sering-sering mengingat jasa Nabi dengan cara apa? Bersolawat. Ya, tahadau, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Nabi berjasa kepada kita, maka kita juga bersolawat kepada beliau. Nabi pernah minta tolong sama kita, Bu. Jadi Nabi itu minta tolong juga sama kita. Apa kata Nabi? Ya, kalau setelah mendengar adzan, ya, bacalah salawat untukku, kata Nabi. Makanya kita disuruh berdoa, ya, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kita minta sama Allah, ati Muhammadanil, ya Allah berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Apa wasilah itu? Pangkat tertinggi kenabian. Sehingga dengan pangkat tertinggi itu nanti Nabi akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita, syafaatul udmah, syafaat yang agung. Sehingga dengan syafaat ini kita yang nanti ngantri di padang mahsyar yang kurun waktunya 50.000 tahun dalam keadaan panas, matahari dekat 1 mil, kita bertelanjang badan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya kita ini disegerakan hisab kita. Kita dihitung, diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan apa? Memohon kepada Allah, memberikan apa? Memberikan wasilah. Wasilah itu pangkat tertinggi kenabian. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, ini merupakan mengenal jasa Nabi. Karena Nabi berjasa kepada kita, maka kita juga mendoakan Rasulullah Muhammad SAW, dan itu akan menjadikan kita saling mencintai. Tahadau, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Ibu-ibu, orang itu paling senang dikasih hadiah, gak pandang bulu dia miskin atau orang kaya. Yang namanya orang kaya itu mesti senang kasih hadiah. Ayo, ya, dia ini orang padahal sudah mapan, mobilnya gak karu-karuan. Ya, kadang-kadang gara-gara satu buah jagung jadi masalah. Kabeh dikai, akhirnya mutu ngambek gitu kan. Pernah terjadi seperti itu. Nah, intinya apa? Orang itu sudah sunnatullah manusiawi, suka hadiah. Tapi orang kaya bukan namanya sedekah, hadiah. Makanya kata Nabi itu, kalau ada korban
bagi 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga kasih kepada fakir miskin sebagai sedekah, dan orang kaya sepertiganya lagi sebagai hadiah, agar saling merekatkan hubungan, saling merekatkan, saling mencintai satu sama lain. Gitu ya. Nah itulah ya enaknya kita saling mencintai satu sama lain. Ibu sekalian, maka kemudian tadi belum kita jawab bagaimana kita mencintai Nabi dengan cara yang benar. Tentunya tadi yang pertama adalah dengan hati, yang kedua ibu-ibu dengan ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti Nabi, ibu sekalian. Ya. Dan ini merupakan cara yang tepat. Sebagaimana surah apa? Ada yang tahu? Surah Ali Imran ayat 31, ibu-ibu. Ali Imran 31. Apa kata Nabi? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, bilang, wahai Muhammad, bilang kepada mereka. Ini gara-gara ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mereka mengaku bahwa mereka mencintai Rasul. Mereka mencintai Rasul. Mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Rasul. Tetapi Rasul, ya, dikasih tahu oleh Allah, hei Muhammad, kasih tahu mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu mengaku cinta sama Allah, maka caranya fattabi'uni, ikuti aku, ittiba'lah kamu kepadaku. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ibu sekalian, ini ada seorang ulama tafsir namanya Ibnu Katsir, Bu, menjelaskan. Kalau ada orang, Bu, ngaku-ngaku cinta Nabi, cinta Rasul, sementara dia tidak ittiba, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak melakukan amal-amal perbuatan yang itu membuktikan bahwa dia itu adalah apa? Cinta Nabi, maka katakanlah cintanya dusta. Apa tadi? Cintanya dusta, cintanya bohong. Yo, itu sok-sok ngaku saja itu. Ya. Itu nggak bener, itu pengakuan gombal namanya, bukan apa, bukan bukti yang ditunjukkan. Maka buktikan cintamu. Kalau kamu mengikuti Nabi, kalau kamu mencintai Nabi, ya tadi itu, ittiba'lah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, Bu. Jadi ittiba itu apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita wajib belajar, ngaji, cari ilmu, ibu-ibu sekalian, sehingga amalia kita ini betul-betul ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dapat ngaji, diamalkan. Ada satu buku, Bu. Buku itu judulnya Alfus Sunnah, ya, Alfus Sunnah fil Yaum wal Lailah. Ada 1000 sunnah sehari semalam. Ternyata orang itu bangun tidur sampai tidur lagi. Di total 1 hari itu, mulai matahari terbit sampai tenggelam, itu ada sekitar 1000 sunnah yang bisa kita amalkan. Masya Allah. Mulai bangun tidur, itu ada sunnah. Bangun tidur, apa? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, mengusap apa? Mukanya dengan telapak tangan. Ya. Nah, itu sunnah Nabi, ya. Laksanakan itu dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kita ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berpahala untuk kita. Padahal gini tak padahal. Berpahala. Kenapa? Karena kita ini melakukan sunnah Rasulullah SAW. Oke. Bangun tidur. Kemudian kita ke kamar mandi. Ke kamar mandi kita masuk
kamar mandi kaki mana dulu? Kiri dulu. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum al-khala'a ya falyabda apa? Bisyimali. Siapa yang masuk jamban atau WC, maka hendaklah dia ya mendahulukan kaki yang kirinya. Gitu. Nah, kaki kiri sambil berdoa. Doanya di dalam atau di luar? Di luar kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni lupa Ibu. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Ayo, kita amalkan. Kita dapat pahala enggak itu? Kenapa dapat pahala? Karena mengikuti sunnah Rasul. Nah, maka dikatakan orang yang masuk kamar mandi belum berdoa disuruh balik lagi, keluar lagi, ulangi lagi. Dari luar. Makanya perlu kasih tulisan yang besar itu anak-anak biar baca itu. Di dalam kamar mandi, ya, apa yang kita lakukan? Hah? Loh, ada sunnah juga. Saat kita mengambil air, nggak boleh langsung memasukkan tangan ke dalam wadah, tapi kita harus cuci dulu tangan di luar wadah. Apa kata Nabi? Karena la tadri aina batat yaduh. Karena kamu tidak ya melihat, tidak mengetahui ya di mana tangannya semalam itu kemana, bermalam kemana tangannya itu. Makanya disuruh nyuci dulu. Ini sunnah. Pahala enggak kalau kita lakukan? Pahala. Udah sampai nanti keluar kamar mandi, pahala lagi. Ghufronaka, kaki kanan, ghufronaka, pahala. Ya, kemudian kita apa lagi? Setelah itu pakai baju. Loh, pakai baju doa lagi. Mulai dari yang kanan. Ya. Kemudian setelah itu kita sarapan. Ada adab-adab makan, sunnah-sunnah makan. Sunnah sebelum, sunnah saat, sunnah setelah makan. Setelah itu kita keluar rumah, ada sunnah juga, nutup pintu baca bismillah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita keluar kerja, masuk kendaraan ada sunnah lagi. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa safar saat naik kendaraan jalan. Saat naik baca Allahu akbar, turun subhanallah, turun kendaraan ada doa lagi. Mau kemana? Masuk ruangan ke kantor mengucapkan salam, assalamualaikum, dok, ada sunnah lagi. Sampai kita nanti waktu sholat ke masjid, di dalam masjid, keluar masjid, muter 24 jam, sunnah ibu-ibu sekalian. Laksanakan sunnah, dan itu adalah pahala. Iya nek ngerti, makanya kudu ngerti. Gimana cara ngerti? Rutin Kamis malam Jumat tiap bulan. Ibu-ibu sekalian, makanya kita harus belajar. Ya, tadi saya katakan kalau kita memang cinta Rasul, pelajari itu perjalanannya Rasul. Bagaimana kehidupannya, bagaimana 24 jamnya bagaimana. Saat Ramadan, pelajari bagaimana Ramadan bersama Rasulullah. Ya, saat haji umrah, pelajari bagaimana umrah hajinya Rasulullah. Saat sholat, bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Saat wudhu, bagaimana wudhunya Rasulullah. Apalagi banyak hal. Sekarang masalahnya kita punya waktu enggak untuk belajar, untuk baca, untuk ngaji. Iya, makanya perlu jihad ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Memang saya katakan, saya setuju. Setiap hari itu ada 20, ada berapa hari? Ada 1000 sunnah yang bisa kita kerjakan. Ibu-ibu sekalian, itu merupakan bukti nyata kita ini cinta sama Rasul. Makanya tidak perlu ada polemik ketika Maulidur Rasul. Ya, masih polemik macam-macam. Nggak usah kita pakai polemik-polemikan, itu udah. Ada yang pro kontra. Ini anti Maulid, ini kontra Maulid, ini pro Maulid. Ya, udah. Esensinya bukan itu ibu sekalian. Karena apa? Karena Maulid Nabi aja, kapan lahirnya Nabi, ini masa ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau jenengan baca kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pendapat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal
12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 2. Masih ikhtilaf di kalangan ulama sebagaimana meninggalnya Nabi. Ya. Maka itu pun masih belum jelas. Sehingga gak usah masuk dalam polemik ini. Esensi kelahiran Nabi apa? Adalah kita mengikuti apa? Sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah mengutus Rasul untuk membimbing kita. Tadinya kita nggak tahu apa-apa. Paham ibu sekalian? Baik. Apa tadi bu? Ittiba. Apa tadi bu? Ittiba? Mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua. Yang ketiga. Ya. Tentunya kita ini mencintai Nabi, ya. Selain cinta di dalam hati, kemudian ittiba kepada Nabi, tentunya kita ini apa bu? Mentaati Nabi, bu, mentaati Nabi. Ini perintah Allah bu. Allah bilang gimana? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hei orang-orang mukmin, taatlah Allah, taatlah Rasul. Itu perintah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ya, yang dilarang jauhi. Itu yang karena ittiba. Apa karena apa? Kita karena patuh, karena taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jenengan ya mencintai suami, tentunya dengan kudu taat sama suami. Kan gitu bu ya. Meskipun ibu-ibu nggak punya kewajiban cuci piring, nggak punya kewajiban cuci baju, nggak punya kewajiban. Itu bukan tugasnya ibu-ibu itu. Masa nggak kewajiban? Ya, kewajiban ibu-ibu hanya taat pada suami. Kalau suami nyuruh cuci-cuci, ya cuci-cuci jenengan. Kalau nyuci piring diperintah sama suami, nyuci piring jenengan. Dalam disuruh masak, ya jenengan masak. Bu, kopi, ya enggak ada kopi. Enggak boleh walah, enggak boleh. Maka bukti orang itu cinta, tentunya dia akan mengikuti dan taat terhadap orang yang dicintainya. Ya, demikian pula Rasulullah bu, Rasul bu ya. Jadi ketika Rasul memerintahkan sesuatu, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Ya. Tidak perlu bertanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Tidak perlu. Ya. Kadang-kadang orang itu mendahulukan akal. Kayak orang-orang ibu, orang-orang liberal itu. Orang liberal itu menganggap hadis itu sudah nggak relevan lagi. Quran pun bisa direvisi oleh mereka. Kata mereka, kalau Quran sama hadis sudah nggak cocok dengan akal, tentunya akal yang harus didahulukan oleh mereka. Itu kata mereka seperti itu. Jadi mereka itu mendewakan akal. Ya, alasannya bermacam-macam. Karena Quran nggak relevan, hadis sudah terlalu sehingga sudah lah nggak cocok lagi dipakai dan lain sebagainya. Itu orang-orang liberal. Ya, makanya kita jangan seperti mereka. Kadang-kadang bertanya, loh kenapa Rasul seperti ini? Ya, kenapa Rasul seperti ini? Rasul menyuruh kita makan pakai tangan kanan. Kita tanya loh, kenapa? Loh, kok kenapa? Tidak perlu, cukup kita tunduk, patuh sama Nabi. Sudah makan pakai tangan kanan. Mengapa? Dosa mengapa sudah selesai. Mengapa itu nanti aja, mengapanya itu. Yang penting kita makan dulu pakai tangan kanan. Ya, kalau makan jangan ditiup. Ya sudah jangan ditiup. Kan nggak boleh makan meniup. Minum air panas ditiup. Ya, terus makan panas kemudian ditiup, kan nggak boleh meniup sama Rasul. Ya, dikipasilah, kan ada kipas itu. Kan gitu kan kata Nabi. Ya sudah jangan ditiup. Kenapa? Gak usah tanya-tanya kenapa. Nanti itu, saya khawatir ketika tanya kenapa, nggak logis, akhirnya kita nggak pakai Nabi, kita dahulukan akal kita. Itu yang bahaya. Makanya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Nah itulah bu, itu konsekuensi orang yang cinta, maka dia harus taat kepada orang yang dicintainya. Ibu-ibu rahimakumullah,
Berikutnya, bukti cinta yang benar adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Banyak membaca sholawat, Ibu, khususnya malam Jumat. Tuh ya, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab 56. Ibu-ibu, sholawat itu apa, Bu? Berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, itu kan, sholli, ya Allah berikanlah kesejahteraan. Wa sallim, berikanlah keselamatan. Wa barik, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu berdoa, Ibu. Doa kepada siapa, Bu? Sholawat itu, Bu? Loh, jenengan doa kepada siapa sholawat itu? Jenengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan curahan, berkah curahan, keselamatan curahan, kesejahteraan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka jenengan berdoa harus ada adab-adabnya. Bagaimana ada berdoa? Yang khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pegel ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana yang Nabi katakan ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasul, kaifa nusalli alaik? Bagaimana aku bersalawat kepadamu? Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya itu. Dengan cara yang khusyuk, tawadhu, karena kita minta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Bukan dengan goyang-goyang, Ibu-ibu. Bukan dengan goyang-goyang, bukan dengan teriak-teriak. Tetapi dengan khusyuk, penuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Goreng tempe, Allahumma sholli ala Muhammad. Goreng tahu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nyetir, Allahumma sholli ala Muhammad. Khususnya malam Jumat, kata Nabi, perbanyak salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena man shalla alayya wahidatan sallallahu lahu biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali salawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, inilah yang perlu kita lakukan. Baca sholawat, ya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, berdiri saat duduk, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk saat kita mendengar nama Nabi disebut, kata Nabi, pelit, kikir. Siapa itu? Orang yang ketika dia mendengar namaku disebut, dia tidak membaca sholawat atasku. Itu pelit, kata Nabi. Orang yang nyengit, medit, apalagi pelit, medit, bakhil, apalagi meleki, pentil, ada semua ya. Itu bakhil, kata Nabi. Yaitu orang yang mendengar nama aku disebut di sisinya tapi dia gak mau bersolawat. Paham, Bu, ya? Makanya kita saat mendengar nama Nabi Muhammad, kita jawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu ala Muhammad, dan lain sebagainya. Bu, itu, Bu, ya. Kemudian Ibu, berikutnya cara mencintai Nabi adalah meninggalkan seluruh larangannya. Kita nggak penting larangan makruh atau nggak makruh, kalau memang itu larangan
dijauhi. Contoh kata Nabi Muhammad SAW, ya, la yasrabanna ahadum minkum qa'iman. Kamu jangan minum sambil berdiri. Ya sudah, kita nggak usah minum sambil berdiri. Nabi melarang itu. Ya, Nabi melarang itu. Nggak boleh minum sambil berdiri. Nah, termasuk juga Nabi melarang orang perempuan keluar rumah pakai parfum, minyak wangi, sampai minyak wanginya terendus sama orang laki-laki lain, sehingga dia menyebabkan orang lain, orang berpikir negatif tentang dia, perhatian tentang dia. Itu nggak boleh. Ya, sudah nggak boleh. Minyak wangi hanya di dalam rumah, hanya untuk suaminya minyak wangi itu. Satu black, dua black, satu kintal dipakai semua untuk suaminya, nggak apa-apa. Kalau orang lain nggak boleh. Ya, itu perintah Nabi. Itu perintah Nabi. Cukup kita sami'na wa ata'na. Oke? Ibu-ibu? Bu? Ngantuk, Bu? Ya wis, terakhir kalau gitu. Mencintai Nabi dengan cara mencintai para sahabatnya dan ahli baitnya serta para ulama. Bu, Nabi punya sahabat. Dan sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang Nabi cintai. Maka kita pun juga harus mencintai sahabatnya. Jangan membenci sahabat. Kayak orang Syiah. Orang Syiah itu mereka melaknat sahabat, mencela sahabat. Makanya Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Kan gitu ya. Maka kita harus mencintai para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Ya, yang paling mulia di antara para sahabat. Setelah itu kemudian Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali, kemudian Ali. Makanya 4 orang ini penerus Nabi. Ya, di dalam kekhalifahan selama 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Ya. Kemudian Utsman 12 tahun. Kemudian sisanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian totalnya 29 tahun diteruskan oleh Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, 1 tahun. Kemudian oleh Hasan tampuk kekuasaan diberikan kepada Muawiyah ketika berdirinya Bani Umayyah. Jadi total 30 tahun. Itu menunjukkan mereka dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka cintai mereka dan jangan celah mereka. Ya. Yang kedua, ahli bait. Ahli bait itu apa, Bu? Ahli bait itu istri Nabi dan cucu-cucu Nabi yang soleh. Yang soleh. Ya. Dan kalau mereka adalah orang yang soleh dan mengamalkan sunnah, maka mereka harus dicintai. Makanya kadang orang itu menyematkan kami adalah keturunan Nabi sementara dia bukan orang yang soleh. Kami keturunan Nabi tapi omongannya kasar, omongannya gak karu-karuan. Kami cinta Nabi tapi kami keturunan Nabi tapi ternyata mereka orang yang tidak menegakkan sunnah-sunnah Nabi, justru amalan-amalan yang tidak Nabi ajarkan diamalkan. Maka mereka nggak patut untuk contoh. Maka contoh para ahli bait Nabi yang soleh dan yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Juga para ulama, karena ulama adalah warathul anbiya, penerus para nabi. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Sudah 1 jam setengah saya ngomong. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan ibu-ibu Hurudul Jannah istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam sunnah, sehingga kita menjadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, kita akan meminum air telaganya. Mudah-mudahan kita nanti semua dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita langsung doa, nggih? Atau ada pertanyaan, Ibu? Oh, sudah enggak ada. Alhamdulillah. Ada? Ada? Kalau enggak ada kita doa ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba minha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba minha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu, ngapunten kalau ada kekurangan ya, karena kesempurnaan itu milik Allah semata. Kami mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.